down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lulu Febianti. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang Spanning Tree Protocol atau singkatannya STP. Oke, saya akan jelaskan Spanning Tree Protocol. Kenapa sih perlu STP? Nah, di sini saya sudah membuat topologi. Di sini terdapat switch 1 terhubung ke PCA yang memiliki IP 172.168.1.1. Kemudian terdapat switch 2 terhubung ke PCB mempunyai IP 172.168.1.2. Lalu switch 1 terhubung ke switch 2 menggunakan interface 0/1. Oke, kita akan membuat sebuah kasus di mana kabel interface 0/1 saling terhubung antar switch 1 dan switch 2 ternyata putus. Otomatis PCA dan PCB tidak saling berkomunikasi karena sudah tidak ada lagi terhubung ke switch 1 dengan switch 2. Jadi bagaimana cara agar PCA dan PCB bisa berkomunikasi lagi? Kita bisa menambahkan kabel cadangan. Maka kabel FA0/1 akan terputus, bisa menggunakan kabel FA0/2. Sebentar ya teman-teman. Ini misalnya kabel cadangannya ini ya teman-teman, sini. Ini FA FA 0/2. Oke. Dengan begitu, PCA sekarang bisa berkomunikasi dengan PCB. Apa yang terjadi jika kabel FA0/1 menyala? Yaitu karena terjadinya looping. Karena terjadinya looping ya teman-teman. Jadi maksud looping itu adalah paket yang berputar-putar. Jadi maksudnya looping itu adalah paket yang berputar-putar di jaringan. Oke, kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Kita buka Cisco-nya. Oke. Sebentar teman-teman. Jadi saya akan membuat topologi 3 switch ya teman-teman. Sebentar. Saya memilih switch 28 11. Oke. Oke, lalu kita hubungkan. Biar cepat saya pakai kabel otomatis saja ya teman-teman. Lalu saya akan mematikan lampunya. Kita bisa buka option, lalu preference, lalu kita uncentang showing ya teman-teman. Ini lalu close. Nah, di sini sudah tidak ada lampunya ya teman-teman.
yang artinya paket akan berputar-putar yang disebut dengan looping. Nah, STP harus salah satu portnya itu diblok ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori menentukan blocking port. Oke, jadi di sini terdapat 3 switch, yaitu switch A, B, dan C. Jadi angka hexadesimalnya itu 10, B itu 11, dan C itu 12. Ini ya teman-teman contohnya. Dalam spanning tree protokol harus ada port yang diblok. Caranya untuk menentukan port yang harus diblok, jadi switch A ini tuh MAC address-nya 10. Untuk switch B itu MAC address-nya 11 ya teman-teman. Nih, ini contohnya teman-teman. Dan untuk switch C itu MAC address-nya 12. Dan untuk menentukan root bridge itu harus mencari MAC address yang terkecil. Karena di sini yang terkecil adalah switch A. Ini 10 ya teman-teman, switch A itu. Jadi kita pilih switch A dikarenakan FA0/1 dan FA0/2 root bridge-nya menyala, disebut designated port. Lalu non-root bridge-nya yaitu port yang paling tercepat agar terhubung ke root bridge adalah switch B dengan MAC address 11 ya teman-teman. Ini tuh yang B itu 11. Port yang FA0/1. Lalu untuk switch C FA0/1, jalur kedua tentukan MAC address yang terkecil. Di sini adalah switch B. Ini ya teman-teman, switch B. Jadi FA0/2 disebut juga designated port. Jadi switch C FA0/2 itu akan diblokir, yang disebut dengan alternated port ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mempraktekkan cara menentukan blocking port. Jadi di sini terdapat 3 switch ya teman-teman. Dan untuk mencari root bridge atau rajanya, teman-teman harus mencari bridge ID. Nah, untuk mencari bridge ID ada 2 cara teman-teman. Cara yang pertama yaitu priority switch. Secara defaultnya itu memiliki priority 3, 2, 7, 6, 8. Cara yang kedua yaitu menggunakan MAC address. Cara yang kedua yaitu menggunakan MAC address terkecil. Nah, di sini kita akan mencari priority-nya terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja buka switch 1 ya teman-teman. Lalu ke CLI. Lalu kita enak config terminal. Lalu kita SHINT VLAN 1 ya teman-teman. Nah, kita copy ini address ini ya teman-teman. Kita copy, lalu kita paste teman-teman. Paste ya teman-teman. Oke.
lakukan hal yang sama di kedua switch juga. Ini masuk ke switch 2 ya teman-teman. Lalu ENA SH INT bulan 2. Oke teman-teman, kita buka switch 2, kita ketikkan kita sudah masuk ke ENA ya teman-teman, jadi tinggal kita ketikkan SH INT VLAN 1 ya teman-teman, lalu enter. Lalu ini yang bagian address is kita blok, lalu copy, lalu kita paste sini. Oke. Teman-teman, kita paste ya teman-teman di sini. Oke, udah. Lalu kita buat lagi lalu kita cek lagi di switch 3. Biasa enak SH INT VLAN 1. Oke, address isnya ini nih, angka ini kita copy, lalu kita paste ya teman-teman, paste di sini. Oke, sudah. Oke, jadi kita sudah mengetahui priority dari ketiga switch ini. Jadi kita akan membandingkan dari ketiga switch ini mana yang terkecil. Oke, jadi di sini 00001, switch 1 itu 0001, switch 2 000B. B itu artinya 11 ya teman-teman, karena MAC address-nya B itu 11. Dan di sini 005 0. Jadi di sini yang terkecil adalah switch A. Jadi yang terkecil ini adalah switch pertama ya teman-teman. Jadi root bridge itu di switch pertama. Oke, saya akan tandai. Oke, jadi karena switch 1 ini menjadi rajanya, kita akan membandingkan switch 2 dan switch 3. Oke, jadi di switch 2 ini 000B dan switch 3 ini adalah 0050. Jadi yang terkecil itu adalah switch 3 ya teman-teman, karena di sini 000B dan di sini 005. Karena B itu MAC address-nya adalah 11. Jadi ini 00011 dan ini 005. Jadi yang terkecil adalah switch 3 ya teman-teman. Jadi karena switch 3 menjadi root port, saya akan tandai terlebih dahulu. Oke.
Karena switch 3 menjadi root port dan FA0/1 menjadi designated port, kita akan tandai juga ya teman-teman. Di sini designated port. Lalu di FA0/1 dan FA0/2 ini menyala karena ini yang paling tercepat untuk menuju ke root bridge. Kemudian di sini menjadi root port. Sini menjadi root port ya teman-teman. Lalu di sini itu menjadi alternate dan di sini menjadi alternated port dan di sini menjadi alternated port ya teman-teman. Oke, saya ini kasih tanda dulu. Oke, langsung saja kita buktikan. Kita buka option, lalu preference, lalu kita centang solving linksnya ini ya teman-teman, lalu kita close. Lihat, ini semuanya menyala kecuali sebelah sini karena sebelah sini itu diblok ya teman-teman. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengertian spanning tree protokol. Jadi ini spanning tree dari setiap VLAN. Misalkan kita masuk ke switch 2 ya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke switch 2, lalu kita enak kita tambahkan VLAN 2, lalu VLAN 3 ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, perintahnya do spanning tree, kemudian enter. Oke teman-teman, kemudian teman-teman di sini kita bisa lihat FA0/1 ini root dan FA0/2 itu decide. Nah, kita akan membuat VLAN. Caranya int rfa 0/1 sampai 2 teman-teman. Lalu kita enter, lalu switch, lalu switch port mode terang. Kita akan mengterangnya ya guys.
Kita akan mengeterangnya ya teman-teman, lalu kita enter. Oke, kemudian kita bisa exit. Lalu VLAN 2, VLAN 3, enter. Lalu kita bisa buka switch 3. Enak, kontek, INT, RFA 0/1 sampai 2. Enter. Lalu switch. Port mode terang. Kita bisa exit. VLAN 2, VLAN 3 ya teman-teman. Oke, kita buka switch 1. Masukkan perintahnya, enak, kontek, lalu INT RFA 0/1 sampai 2, lalu switch port mode terang. Oke, lalu kita bisa exit ya teman-teman. Lalu VLAN 2, VLAN 3. Kita bisa lihat perintahnya do show spanning tree. Enter. Oke, di sini FA 0/2 itu designed dan FA 01 juga sama ya teman-teman. Oke, lanjut ke materi yang terakhir yaitu STP2. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu STP dengan 2 switch. Oke, di sini saya akan membuat topologi 2 switch dan 2 PC. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita tambahkan 2 PC ya teman-teman. Kita hubungkan PC ke PC, lalu PC 1 ke maksudnya switch ke switch, dan ini PC 1 ke switch dan ini switch 1 ke PC 1 ya teman-teman. Lalu switch 1 juga, switch 2 ke PC 2. Oke. Oke, kita akan terang dari SW1 terlebih dahulu ya teman-teman. Buka SW1, CLI, lalu kita bisa enak seperti biasa
int rfa 0/1 sampai 2. Enter. Lalu sw mode terang. Saya singkat ya teman-teman. Lalu lakukan hal yang sama di switch 2 nya juga ya teman-teman. Kita buka switch 2 nya. Enter ena conte int fa 0/1 sampai 2. Maaf teman-teman, ini dikasih R ya teman-teman, ini saya salah. Oke, sudah. Lalu sw mode terang. Jadi kabel yang nyalanya oranye itu artinya terblokir ya teman-teman. Oke, kita buka SW1 lagi ya teman-teman, atau switch 1. Lalu kita bisa exit. Kita lihat ya, do sh int VLAN 1 ya teman-teman. Oke, seperti sama yang kayak tadi teman-teman. Ini kita blok, lalu bentar teman-teman, ini kita blok, lalu kita copy, lalu kita tambah ke sini, lalu kita paste deh. Oke, lakukan hal yang sama, buka switch 2, kita exit, lalu perintahnya untuk mengingat itu do sh int VLAN 1. Oke, kita bisa paste lagi ya teman-teman. Sebentar teman-teman, kita copy, lalu kita paste di sini. Paste. Oke. Jadi kita akan membandingkan MAC address yang paling terkecil. Jadi kita bisa lihat di sini, untuk MAC address yang paling terkecil itu adalah MAC address switch 1 ya teman-teman. Karena ini 00000 dan 0. Di sini 0001 dan belakangnya 9. Jadi yang paling terkecil itu adalah switch 1 ya teman-teman. Oke, kita akan buka switch 1-nya. Lalu kita ketikkan spanning tree protocol. Spanning tree VLAN 1 priority. Datanya
Oke, di sini lampunya sudah menyala ya teman-teman. Maka FA01 akan terblokir dan FA002 akan hijau atau forward. Oke, ini sudah menyala ya teman-teman. Jadi FA0/1 itu akan terblokir. Oke, di sini sudah nyala ya teman-teman. Jadi intinya ini tuh saya kan kabel keduanya memakai FA0/3. Jadi FA0/1 itu akan hijau atau forward dan FA003 itu akan terblokir ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.